Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deristiani akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika SD dan cara pengaplikasiannya. If things go wrong, we can knock it down. My 3 words have 2 meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deristiani dari kelas 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 260-319. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan. Nah, apa sih konversi satuan? Konversi satuan adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang, luas, volume, dan juga berat. Sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Nah, di sini saya mempunyai soal 14 km ke meter itu berapa. Nah, langsung saja kita lihat di sini km ke m itu berapa, berarti turun ya. 1 2 3 berarti 3 kali turun. Nah, berarti di sini karena di sini penurunan atau turun berarti kan dikali. Nah, di sini kalau turun itu kita simpan angka 14 itu di ujung bagian sebelah kiri ya, di sini di kiri. Nah, setelah itu 14 disimpan, lalu simpan komanya di sini. Setelah angka 14 itu dua angka ini simpan komanya di sini. Lalu kita untuk kotak-kotak di sininya kita simpan 0. Nah, lalu di sini sesuai dengan tadi langkah turunnya itu berapa langkah? Tadi kan ada 3 langkah. Maka dari itu komanya itu meloncat sebanyak 3 kali. 1 2 3. Berarti di sini. Nah, berarti hasil dari 14 km ke meter itu berapa? 14.000 meter. Nah, agar tidak lupa hasilnya ini kita simpan di sini. Jadi 14 km ke meter itu sama dengan 14.000 meter. Baik, selanjutnya soal yang kedua masih tentang pengukuran panjang. Soalnya yaitu 720 cm ke hektometer itu berapa? Nah, di sini langsung saja kita lihat dari satuan tangga ini bahwa sentimeter ke hektometer itu berapa? Berarti kan di sini naik. Berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Nah, apabila naik kita simpan angka
72-nya itu 720-nya itu di sebelah kanan, di sebelah ujung sebelah kanan. Berarti kita simpan 720 . Nah, apabila seperti ini, saya sudah menyimpan 00 ini di kotak-kotak yang masih kosong. Nah, seharusnya mah ini tuh diisi dengan 0 sebanyak semuanya kotak ini, tetapi saya hanya mengisi beberapa karena tidak berpengaruh. Nah, di sini untuk melihat hasilnya tadi hitung langkah naiknya itu berapa langkah, 4 langkah. Maka dari itu komanya itu kita meloncat sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadi hasil dari 720 cm ke hektometer itu hasilnya yaitu 0,072, dan 0 di pinggir ini atau di ujung ini tidak dianggap. Selanjutnya saya mempunyai soal tentang pengukuran luas. Nah, di sini soal yang pertama itu 0,7 are diubah menjadi desimeter persegi itu berapa? Nah, di sini kita lihat 1 are itu sama dengan dekameter persegi. Nah, di sini kita lihat dari dekameter persegi ke desimeter persegi itu turun berapa langkah? 1, 2, berarti turun 2 langkah. Nah, di sini kalau misalkan turun itu kita simpan satuannya di sebelah kiri, paling ujung kiri. Nah, kan tadi turunnya itu 2 langkah ya, 2 langkah turun. Maka dari itu kita terlebih dahulu simpan di sini untuk komanya karena di sini 0,7. Nah, di sini karena tadi turunnya 2 langkah dan di sini persegi atau skala 2, maka dari itu 1 kali langkah itu sama dengan 2, berarti di sini 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Jadi hasil dari 0,7 are diubah ke desimeter persegi itu hasilnya yaitu 7000, karena di sini komanya itu berhenti di sini dan ini yang 0 yang di awal itu tidak dianggap. Selanjutnya saya mempunyai soal yang kedua yaitu masih tentang pengukuran luas. Soal yang kedua yaitu 17 cm persegi diubah menjadi meter persegi itu berapa? Nah, jadi di sini kita lihat terlebih dahulu dari cm ke meter persegi itu naik apa turun? Nah, di sini itu berarti naik ya, 1, 2, jadi naik 2 kali. Karena di sini naik, maka kita simpan satuannya di ujung sebelah kiri. Nah, untuk bulatannya atau yang di bawahnya itu kita tambahkan 1. Nah, kita simpan di sini untuk komanya. Karena tadi di sini turunnya naiknya itu 2 kali, berarti 1 kali meloncat atau 1 kali naik itu di sininya berskala 2. Berarti di sininya berskala 2. Maka dari itu 1 kali loncatan itu berskala 2, maka dari itu berarti menjadi 1 kali loncatan 2 menjadi 2 kali loncatan itu menjadi 4. Maka dari itu kita lihat di sini kita loncat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasil dari 17 cm persegi ke meter persegi itu atau diubah menjadi meter persegi itu hasilnya yaitu 0,0017, dan di sini angka yang 0 ini tidak dianggap. Nah, untuk mempermudah hasilnya itu kita langsung saja hasilnya, untuk diingat kita tempel di sini agar tidak lupa. Nah, jadi hasil dari 17 cm persegi ke diubah menjadi meter persegi itu hasilnya 0,0017. Baik, selanjutnya saya mempunyai soal tentang pengukuran volume. Yang pertama itu 3
dekameter atau 3 dam meter kubik diubah menjadi meter kubik itu berapa? Maka dari itu kita lihat dari dam kubik ini ke meter kubik ini turun berapa langkah? Di sini turun 1 langkah. Nah, karena di sini turun 1 langkah, karena di sini turun, maka dari itu kita simpan satuannya itu di sebelah kiri, di ujung sebelah kiri di sini. Nah, apabila sudah seperti ini, karena tadi di sini karena kubik, 1 kali turun tangga itu dikali dengan 1000, maka dari itu kita meloncat sebanyak nolnya itu berarti ada 3 dan kita meloncat sebanyak 3 langkah, 3 loncatan, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini. Jadi hasil dari 3 dekameter kubik diubah menjadi meter kubik itu hasilnya 3000 meter kubik, dan di sini tidak dianggap. Nah, untuk jawabannya kita simpan di sini. Jadi hasil dari 3 dekameter kubik sama dengan diubah menjadi meter kubik itu sama dengan 3000 meter kubik. Nah, selanjutnya saya mempunyai soal 420 meter kubik diubah menjadi dekameter kubik itu berapa? Di sini kita lihat meter kubik ke dekameter itu berarti kan naik, berarti di sini naik 1 langkah. Nah, kalau misalkan naik, kita simpan satuannya itu 420-nya itu di ujung sebelah kanan, di ujung sebelah kanan. Nah, karena tadi di sini naiknya itu 1 langkah, dan 1 langkah itu kan di sini naiknya itu dibagi dengan 1000. Nah, kalau 1000 itu kan 3 nolnya, maka dari itu kita loncat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi hasil dari 420 meter kubik diubah menjadi dekameter kubik itu hasilnya yaitu 0,42, dan di sini 0 yang di ujung ini tidak dianggap. Nah, yang di sini juga tidak dianggap. Jadi hasilnya 0,42. Nah, kita simpan jawabannya. Seperti ini. Jadi hasil dari 420 meter kubik diubah menjadi dekameter kubik hasilnya yaitu 0,42 dekameter kubik. Nah, selanjutnya saya mempunyai soal tentang pengukuran massa atau berat. Soal yang pertama itu 60 kg diubah menjadi hektogram itu berapa? Nah, kita lihat di sini. Kilogram ke hektogram itu turun 1 kali turunan ya. Karena di sini turunan, maka dari itu satuannya kita simpan di ujung sebelah kiri. Di sini lalu 2, karena di sini itu 62. Nah, karena di sini kalau turun itu berarti dikali dengan 10, berarti nolnya 1. Maka dari itu kan kita disimpan di sini. Maka kita loncat 1 kali loncatan. 1. Nah, jadi hasil dari 62 kg diubah menjadi hektogram itu sama dengan 620 hektogram. Nah, di sini untuk hasilnya kita tulis di sini 620 hektogram. Selanjutnya masih soal pengukuran berat atau massa. Saya di sini soal yang kedua itu mempunyai soal 24
gram diubah menjadi dekagram itu berapa? Di sini kita lihat gram ke dekagram itu berarti naik. Maka dari itu satuannya kita simpan di ujung sebelah kanan ya. Berarti di sini 2 lalu 4. Nah, di sini kita simpan di ujung ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kan tadi dari gram ke hektogram ke dekagram itu naiknya itu 1 langkah. Nah, kalau misalkan naik itu berarti dibagi dengan 10. Nah, berarti di sini kita loncat sebanyak 1 kali. Nah, jadi hasil dari 24 gram diubah menjadi dekagram itu hasilnya yaitu 2,4 dan di sini nolnya itu tidak dianggap. Jadi hasil dari 24 gram diubah menjadi dekagram itu hasilnya 2,4 dekagram.